kalau rahmat itu tadi belum membekas dalam jiwa kita atau belum turun. Ini urusan anak tidak selesai. Batin panik, batin kalut. Setelah itu muncul perilaku. Oh, ini gara-gara ayahnya nggak pernah hadir. Ini tanda kalau kita salah langkah. Mohon maaf ya. Ini tanda kalau kita salah langkah. Ini proses seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Ada dua hal yang akan berpengaruh pada jiwa kita. Satu, muncul goncangan. Dua, perilaku kita menjadi keliru. Jadi misalnya tadi, urusan masalah anak misalnya, dia mengalami ujian, lalu jiwa kita panik. Setelah itu biasanya kita akhirnya saling menyalahkan dengan pasangan. Ini tanda kalau kita salah rute atau salah langkah. Baik, tema kita di hari ini adalah menguatkan isi pikiran kita, lalu bagaimana cara menghadapinya. Dan ini yang tidak boleh terjadi. Nah, terus sekalian apa endingnya? Kalau misalnya dua hal ini terjadi pada batin kita. Jadi ada masalah tentang anak, masalah harta, lalu kemudian ini tidak selesai, lalu dalam jiwa kita itu muncul goncang, kemudian stres, depresi, putus asa. Di saat yang sama, setelah itu, isi pikiran kita menyalahkan banyak orang. Akhirnya kita konflik dengan istri, dengan suami, konflik dengan orang-orang di sekitar kita. Sudahlah masalahnya tidak selesai, lalu muncul perasaan depresi, muncul perasaan sedih, panik, depresi, lalu yang kedua muncul konflik dengan orang-orang di sekitar. Kira-kira terus apa yang terjadi dalam hidup kita kalau modelnya gini? Batinnya goncang, lalu saling menyalahkan, konflik dengan orang sekitar. Masalahnya nggak terlihat, jalan keluarnya nggak terlihat, akhirnya kita sibuk dengan diri kita sendiri. Ini yang paling banyak menjebak jiwa kita pada waktu kita mengalami ujian. Coba lihat rutenya, satu goncang, dua perilaku yang salah. Ujungnya masalah substansinya itu tidak selesai. Kita mungkin di rumah, mohon maaf, mengalami KDRT, mohon maaf, KDRT dari orang tua kita misalnya. Satu, depresi, sedih, kecewa, sakit hati. Setelah itu, mestinya kita segera mencari jalan keluar. Tapi ternyata yang kita lakukan justru yang kedua. Apa yang disebut KDRT? Berselisih. Akhirnya muncullah perilaku yang negatif. Sudahlah kita ini sakit hati, lalu yang kedua setelah itu kita menyalahkan. Isi pikiran, isi mata dan pikiran kita tertuju pada keburukan orang terus. Akhirnya nampak siapa? Orang tua kita buruk, pasangan kita buruk, anak kita buruk. Kita menjadi orang tidak berharga dalam kehidupan ini. Kita ini orang yang tidak mampu menyelesaikan masalah. Saya ini punya kelemahan. Wes akhirnya tumpuk undung ya kalau bahasa orang Jawa. Apa tumpuk undung ya? Tumpuk jadi satu dalam pikiran kita. Melihat orang lain itu menjadi negatif, melihat diri kita menjadi negatif. Kalau sudah begini, nah ini syaitan kalau sudah datang dalam situasi begini mungkin menang ya. Nauzubillah. Kemudian Allah kabarkan walakin Allah salam. Lalu Allah kemudian menyelamatkan. Allah selamatkan Nabi dan para sahabat dari situasi yang kemelut jiwa semacam ini dengan cara Allah tampakkan bahwa orang-orang Quraisy itu jumlahnya sedikit. Jadi sekarang ayo sama-sama kita fokus ke diri kita dulu, kita abaikan dulu sakit problemnya, fokus ke diri kita. Kalau diri kita ini muncul satu jiwa yang kalut, kemudian perilakunya negatif, kita perlu segera mendapatkan walakinallaha salam. Kita perlu mendapatkan segera pertolongan Allah. Apa itu tandanya? Jiwa kita menjadi lapang, ringan melihat problem kita. Sekarang kita lihat, kita toleh problem kita di kanan dan kiri kita. Kalau masih terasa, ini kayaknya nggak bisa dilalui. Ayo doa lagi, doa lagi. Mas, Mbak, Bapak Ibu sekalian, ini bukan dikuat-kuatkan. Insya Allah bisa, insya Allah bisa, insya Allah bisa. Enggak, ini bukan dikuat-kuatkan. Ini bukan perlu sugesti, enggak. Ini murni pertolongan Allah. Ini murni pertolongan Allah. Pak, bisa nggak saya menguat-nguatkan diri saya? Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Ya kalimat itu baik, kalimat itu tetap baik. Tapi yang perlu kita sadari,
yang membuat masalah tadi besar nampak kecil di mata dan hati kita, itu murni pertolongan Allah. Maka dalam situasi semacam ini, segera ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segera salat, segera berdoa. Masalahnya selesai? Belum. Tapi setidaknya mudah-mudahan Allah tampakkan masalah itu menjadi kecil. Ini poinnya. Gitu ya. Ini kenapa akhirnya kita perlu menggunakan pendekatan spiritual, perlu ibadah, perlu doa, perlu zikir. Mungkin tidak akan ada kaitannya langsung dengan selesainya masalah, tapi kaitannya adalah jiwa kita menjadi ringan setelah itu. Muncul optimisme. Oke ya, mari kita sama-sama datang pada Allah dengan mengharapkan pertolongan Allah. Tandanya batin mulai lapang, masalah mulai nampak mengecil di mata kita. Begitulah kronologinya, dan Allah pun melakukan hal ini kepada Nabi dan para sahabat. Para kekasihnya pun Allah perlakukan demikian. Semoga antum kita semua termasuk yang diperlakukan oleh dengan cara macam ini. Masalahnya ada, tapi nampak ringan dalam batin. Masalahnya berat, tapi nampak bisa dilalui insya Allah. Ini rahmat Allah. Ayo kita datang sama Allah, kita datang pada Allah, bangun malam, sujud, semoga Allah berikan kekuatan. Baik, ini tentang mengatur isi pikiran dan batin kita. Setelah kita atur pikiran dan batin kita itu, pertanyaan mendasarnya, Pak, itu berubah enggak persoalannya? Ibu, kalau kita, Bapak, Ibu, kalau kita sudah ngatur pikiran kayak semacam ini, lalu kita pulang ke rumah, itu realnya kan tetap begitu toh ya. Pasangan ya tetap itu, orang tua ya ini, ipar ya itu, tidak mungkin berubah, kondisi rumah ya tetap itu. Kan betul gitu ya, kan tidak mungkin berubah seketika toh. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan dengan realita. Yang kita bahas tadi ini adalah tentang cara mengatur isi batin dan pikiran. Tapi faktanya, begitu kita pulang ke rumah, belum tentu bisa berubah dalam waktu singkat kan? Juga tidak mungkin, juga mungkin bukan berubah dalam waktu 1-2 bulan, mungkin juga belum tentu berubah dalam waktu 1 tahun. Bahkan mungkin di antara kita akan bilang, saya sudah ketemu dengan orang ini 10 tahun lamanya. Saya ketemu dengan problem ini sudah bertahun-tahun lamanya. Realnya begitu toh ya? Nah, terapi Qur'ani itu tidak menghilangkan fakta ini. Garis bawahi poin ini, terapi Qur'ani tidak menghilangkan fakta ini, tidak mengingkari fakta ini. Nah, lalu apakah betul demikian yang terjadi? Iya. Nabi dan para sahabat tadi akhirnya di ayat ke-44 ya, mari kita lihat pelan-pelan. Dan ketika Allah menampakkan mereka kepadamu sekalian, ketika kamu berjumpa dengan mereka, berjumlah sedikit dalam penglihatanmu, kamu ditampakkannya berjumlah sedikit di penglihatan mereka. Ini peristiwa kalau tadi itu sebelum ketemu. Ya, sebelum ketemu dengan orang Quraisy. Nah, di ayat ke-44 ini, realnya sudah berhadapan-hadapan. Nah, ketika sudah berhadapan-hadapan ini, orang-orang Quraisy itu ditampakkan oleh Allah sedikit dalam pandangan Nabi dan para sahabat. Lalu orang-orang Quraisy pun ternyata mengalami hal yang sama. Mereka melihat orang-orang Quraisy itu jumlahnya, melihat Nabi dan para sahabat jumlahnya sedikit. Al-Anfal ayat 44-43. Ini tadi kan belum ketemu ya, yang ayat 43. Kalau 44 ini sudah ketemu. Jadi mereka berhadapan-hadapan. Nah, yang unik, orang Quraisy melihat kaum muslimin sedikit, kaum muslimin melihat orang Quraisy sedikit. Kira-kira apa tujuannya? Orang Quraisy melihat kaum muslimin sedikit, kaum muslimin melihat orang-orang Quraisy sedikit. Kira-kira apa tujuannya? Masing-masing kelihatan sedikit. Jadi orang Quraisy itu melihat kaum muslimin sedikit, dan kaum muslimin melihat orang-orang Quraisy sedikit. Berkaitan ini, supaya agar bahkan disebutkan oleh beliau supaya orang-orang semangat mengalahkan kaum muslimin dan kaum muslimin berangkat mengalahkan orang-orang Quraisy.
Ada kalimat yang bagus banget di ayat ke-44 itu. Karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan. Halus sekali Masya Allah bahasanya, bahasa Allah. Karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, yang mesti terjadi. Jadi sudah fakta ya, yang benar itu harus ketemu dengan yang buruk. Allah menghendaki orang-orang Quraisy nanti harus binasa, harus hancur. Tapi dengan cara menangnya kaum muslimin. Sehingga orang Quraisy ini harus dibuat semangat menghadapi kaum muslimin. Kaum muslimin, mereka harus berhadapan dengan orang Quraisy supaya Allah turunkan kemenangan kepada mereka. Ini beda banget dengan para nabi sebelumnya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, kepada para nabi, lalu kemudian orang-orang itu binasa dengan azabnya Allah. Dalam tanda kutip Allah turun tangan langsung untuk menghancurkan orang yang tidak beriman. Tapi dalam kisahnya Nabi dan para sahabat Rasulullah SAW ini, orang-orang yang tidak beriman itu hancur dengan cara dipertemukannya dengan kaum muslimin. Dan inilah takdir Allah SWT. Baik, ini pelajaran pertama. Ini yang kita bahas seperti pertemuan kemarin. Jadi salah satu tabiat alami dalam kehidupan kita itu adalah yang buruk dan yang benar itu akan ketemu, Mas, Mbak. Ini nggak bisa dihindari. Untuk apa pertemuan ini? Supaya Allah hendak melakukan suatu urusan yang memang harus terlaksana. Jadi memang kehendaknya Allah. Jadi yang baik dan buruk itu memang harus ketemu. Supaya yang baik mendapatkan karunia dan supaya yang buruk dia mendapatkan keburukannya. Memang harus terjadi. Ini pelajaran pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, setelah tadi bertemu antara orang-orang Quraisy dan kaum muslimin bertemu dalam pertempuran, setelah itu baru disingkap oleh Allah dalam penglihatan orang-orang Quraisy, jumlah kaum muslimin itu berlipat ganda karena Allah turunkan malaikat. Jadi orang-orang Quraisy itu nampak dalam penglihatan mereka melihat kaum muslimin jumlahnya 2 kali lipat dari sebelumnya. Baik, tujuannya apa? Supaya orang-orang Quraisy tadi gentar batinnya. Dengan gentar itu hilang semangatnya, keberaniannya menjadi ciut, lalu setelah itu kocar-kacir isi pikirannya, dan terjadilah kekalahan. Jadi isi pikiran yang lemah, lalu nampak dalam matanya itu musuh menjadi berlipat ganda, itu membuat nyali menjadi ciut, menjadi lemah. Berarti pelajaran berharganya kalau kebalikan dari ayat 43 tadi, kalau kita melihat masalah itu nampak besar, masalah itu justru akan menguasai diri kita dan kita tidak bisa menyelesaikannya. Baik, renungan berikutnya dari ayat ke-44 ini. Teman-teman sekalian, Nabi itu sebaik-baik manusia. Para sahabat itu adalah orang-orang yang terbaik setelahnya. Faktanya, mereka tetap harus berhadapan dengan ujian. Sekali lagi, faktanya mereka harus berhadapan dengan ujian. Maka kalau kita berpikir, Pak, saya ini sudah sholat loh Pak. Ya Allah, saya ini juga sudah doa padamu ya Allah. Kalau kita bilang begitu, lalu kita menyangka bahwa kita tidak boleh terkena ujian, itu salah konsep dari awal. Mas, Mbak, kalau kita bilang, saya ini sudah beriman loh insya Allah. Lalu kita yakini kita ini tidak boleh kena ujian, ini salah konsep. Kita akan terkejut dan terheran-heran tiba-tiba ujian itu sulit sekali kita. Lalu, sekali lagi, Mas, kalau kita bilang, saya ini sudah rajin sedekah loh Pak. Saya ini sudah nolong orang loh Pak. Saya ini sudah berusaha soleh loh. Kok ujian tidak hilang-hilang? Mas, Mbak, ini salah konsep. Nabi itu sebaik-baik manusia dan beliau harus bertemu dengan para musuhnya. Ini tabiat alami. Namun dengan bertempurnya atau bertemunya antara baik dan buruk tadi, apakah Allah SWT tidak berpihak? Allah berpihak kepada orang-orang yang beriman. Jadi Allah tetap berpihak kepada orang-orang beriman dan disitulah datangnya pertolongan. Oke, disitulah datangnya pertolongan. Baik. Kenapa setelah mengatur isi pikiran tadi Allah tidak langsung menurunkan pertolongan sehingga tidak terjadi pertempuran? Enggak, Mas, Mbak. Tabiat alaminya tidak begitu.
Mengatur isi pikiran dan batin secara positif tadi itu maksudnya supaya syaitan tidak masuk dalam diri kita. Supaya batin kita tetap menjadi hamba. Supaya batin kita tetap husnuzan kepada Allah. Tapi bertempur dengan masalah itu hal yang lain. Kalau boleh kita simpulkan ada dua hal ya berarti ya. Ini ada manajemen isi pikiran ya. Mind manajemennya itu ada di ayat 43. Kemudian yang kedua manajemen problemnya. Ini dua hal yang berbeda, Mas. Ada dua hal yang berbeda. Ini dua hal yang betul-betul tidak sama. Mind management itu tujuan pentingnya agar kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Mengatur isi pikiran, muncul keyakinan, masalah yang nampak kecil, itu tujuannya supaya batin itu tetap punya harapan. Supaya batin itu tetap positif kepada Allah. Supaya batin itu tetap berharapnya kepada Allah. Supaya batin itu tidak benci kepada takdir. Supaya batin itu tetap hanya kepada Allah. Supaya ujian itu membuat kita tetap hanya kembali kepada Allah. Isinya positif. Lalu, manajemen problem, menghadapi masalah itu tujuannya untuk apa? Supaya muncul tawakal. Dan supaya muncul sabar. Mohon maaf, ini dua hal yang berbeda. Mind management itu supaya husnuzan yang muncul. Kalau menghadapi problem itu, supaya tawakal dan sabar itu muncul. Sabar dan tawakal itu tidak muncul dengan mind management. Mohon maaf ya. Sabar itu tidak akan keluar dari ngatur isi pikiran. Sabar itu hanya muncul kalau tangan kita berdarah. Kalau mata kita sudah menangis. Itu baru sabar dan tawakal muncul. Sabar dan tawakal itu buah dari keringat yang keluar. Buah dari air mata yang sudah keluar. Buah dari tetesan darah yang sudah mengalir. Itu sabar dan tawakal baru lahir. Urutannya harus begitu, Pak. Iya, karena ini dua amal yang berbeda. Sabar dan tawakal itu hanya lahir dari perjalanan panjang. Sabar dan tawakal itu lahir dari perjalanan di tengah tandusnya padang pasir. Keringat, air mata, darah mengalir. Disitulah kita baru mencapai makom sabar dan tawakal. Ini beda dengan husnuzon, beda dengan berbaik sangka tadi. Teman-teman sekalian, mohon maaf, ini kita melenceng sedikit. Kalau antum diajak mengikuti pelatihan motivasi misalnya, lalu seperti diarahkan ke bab pertama tadi saja. Pokoknya yakin, kamu akan bisa, yakin akan datang keajaiban. Kalau hanya itu saja, tapi tidak diajari menghadapi problem, itu salah konsep. Mohon maaf, saya mungkin menyebutnya begitu, salah konsep. Karena di dua ayat ini tergambar betul mengatur isi pikiran husnuzon pada Allah itu betul di ayat 43. Tapi di ayat 44 kita harus berhadapan dengan problem. Karena dengan cara itulah Allah turunkan kepada kita pertolongannya. Pertolongan Allah SWT berupa turunnya malaikat 1000 malaikat yang membantu pertempuran itu bukan ketika menengadahkan tangan. Betul ya? Bukan ketika menengadahkan tangan. Tetapi ketika bertempur berhadapan dengan musuh, barulah pertolongan itu datang. Jadi maksudnya begini, Mas, Mbak. Kalau kita bilang, saya menghadapi problem Mbak tentang anak, tentang suami. Pak, ada nggak yang harus saya lakukan selain doa? Ya doa itu bab yang berbeda. Bangun malam, doa itu untuk menguatkan diri. Pak, doa apa yang bisa saya lakukan untuk mengubah anak saya? Betul, itu ketika Anda di sholat malam, ketika kita sedang sholat. Teruskan. Tapi jangan berhenti di situ. Lalu hadapi, jalani, selesaikan. Bagaimana law of attraction? Saya hanya bisa bilang itu salah konsep. Ini pertanyaan Diki, bagaimana law of attraction itu salah konsep. Pertanyaannya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, apakah hidayah itu sampai ke kita, itu hanya karena Nabi dan para sahabat duduk sambil berdoa, sholat di masjid? Kan enggak. Enggak loh ya. Islam sampai ke kita, apakah mereka hanya duduk di masjid lalu doa? Kan enggak. Semua Nabi itu selain mereka menengadahkan tangannya, mereka berhadapan dengan kaumnya. Sabar, tawakal itu buah dari proses yang panjang.
Tawakal itu perasaan berserah diri kepada Allah dalam proses ikhtiarnya tadi. Setelah dia berikhtiar, apakah saya ini hasilnya akan kayak apa, itu ada dalam genggaman Allah. Itu perasaan berserah diri atas ikhtiar yang kita lakukan, perasaan tawakal. Perasaan merendah, perasaan butuh pertolongan Allah dalam ikhtiar yang panjang, itu tawakal. Kalau sabar itu bertahan sekuat tenaga untuk menjalaninya. Gitu ya. Jadi ya inilah fakta kehidupan kita. Mas, Mbak, kalau kita ingin punya anak, cukupkah kita berdoa? Enggak, kita terikat dengan sebab akibat. Kita harus menikah dong kalau ingin punya anak. Pak, saya ini lapar, pengen makan. Saya ini lapar, gimana caranya? Cukup nggak kita dengan berdoa? Enggak, ambillah nasinya dong. Jadi Allah ikatkan karunia itu dengan sebab dan akibat karena kita manusia biasa. Dan sebab akibat itu pun ternyata Allah berlakukan kepada Nabi dan para sahabat. Orang-orang Quraisy itu faktanya mereka ingin menghancurkan Rasulullah dan para sahabat. Kan seharusnya ya Allah, cukup dong Nabi ini ngangkat tangan mereka habis. Seharusnya kan cukup. Tapi ternyata Allah berlakukan tabiat alami kehidupan manusia biasa, yaitu terikat dengan sebab dan akibat. Bagaimanapun kebatilan itu harus ditumpas dengan cara yang seharusnya. Sebagaimana kita hidup di masyarakat, ada pencuri. Menumpas pencuri itu tidak cukup dengan doa. Tapi harus aparat turun. Gitu. Harus ada penjara, harus ada sidang. Inilah tabiat alami dalam kehidupan kita. Teman sekalian, saya ingin mengajak antum sekalian untuk melihat ujian itu seperti manusia menjalani hidupnya senormal mungkin. Bangun keyakinan, insya Allah bisa mengatasi, iya. Tapi jangan berpikir bahwa ikhtiar itu menjadi hilang setelahnya. Enggak begitu. Hadapilah, jalani, karena dengan cara itulah kita ketemu dengan dua makom, dua kedudukan. Pertama tawakal, yang kedua sabar. Apa pentingnya sabar dan tawakal itu, Pak? Sabar dan tawakal itu sebab turunnya pertolongan. Jadi pertolongan itu nyangkut banget di perasaan tawakal, nyangkut banget di sabar. Faktanya di ayat ke-44 inilah yang ada kabar gembira. Allah turunkan pertolongan kepada Nabi dan para sahabat berupa 1000 malaikat membantu pertempuran tadi. Itu disebabkan karena Nabi dan para sahabat turun di medan laga. Gitu ya, bismillah, jalani hidup ini senormal mungkin, jangan takut untuk menghadapi ujian. Pikirannya positif kepada Allah agar husnul, karena ini ada penting hamba kepada Rabb-nya. Kemudian bismillah melangkah. Dengan melangkah itu nanti kita akan ketemu dengan tawakal dan sabar. Begitu ketemu tawakal dan sabar, sebentar lagi pertolongan itu akan turun. Terus saja ikhtiar. Terus saja ikhtiar. Jadi kalau pertanyaan Pak, tidak ada ikhtiar lagi jalannya buntu. Enggak, Mbak. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu maksudnya supaya kita kembali kepada Allah waktu kita mengalami ujian. Apa sih pentingnya kita kembali kepada Allah? Agar turun setelah itu ilham dalam diri kita, jalan keluarnya. Kalau enggak ketemu jalan keluarnya gimana? Tetap hadapi. Pertanyaan saya, ketika Nabi dan para sahabat berdoa untuk mohon pertolongan dalam perang Badar, itu apakah orang Quraisy itu jumlahnya langsung hilang gitu, langsung berkurang? Kan enggak. Tetap harus dijalani. Jalani saja. Kalau kita bilang, Pak, jalan saya buntu, tetap saja melangkah saja. Pak, saya tidak bisa lagi menasihati. Nasihati saja. Jangan berhenti dari menasihati. Nanti kita akan ketemu dengan tawakal dan sabar. Sampai mentok batin kita ketemu sabar dan tawakal, nanti setelah itu akan turun pertolongan. Pak, saya sudah tidak bisa menyelesaikan. Jalan saja semampunya. Ada orang yang sudah menyerah, dia hampir masuk penjara karena kesalahan yang dia lakukan. Terus dia bilang, saya tidak bisa ngapa-ngapain Pak ini. Semua orang pasti akan bilang begitu loh. Ada. Waktu itu tim kita yang bilang, ada Pak saya. Temui orang itu dalam keadaan berserah diri pada Allah. Ngaku ngomong apa adanya. Ngomong ke dia. Kita menyerahkan diri kepada Allah ya kayak tadi itu. Atau isi pikirannya berbuat baik, kemudian sholat, dan akhirnya bilang, udah terserah masuk penjara sudah.
orang tadi dia bilang apa adanya, semua problem yang dia alami, akhirnya justru terjadi yang sebaik. Orang yang tadinya mengutik, dia malah melihat orang ini jujur, dia baik. Lalu akhirnya dia cerita, yang punya duit ini akhirnya bilang kalau dia punya tanah yang perlu diolah. Panjanglah ceritanya. Akhirnya terus orang ini justru diajak kerjasama lagi, dan Masya Allah dia dinikahkan dengan adiknya. Jadi sudahlah hutangnya habis, selesai, kemudian bekerja, dapat kerjaan dari saudaranya tadi, dan tambah karunia dinikahkan dengan adiknya. Gitu ya. Di keajaiban itu ada setelah mentok kayak tadi itu, muncul sabar dan tawakalnya, jalan saja. Pokoknya jalan saja. Gitu ya. Nah, teman sekalian, uh, kita persingkat ya. Ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Tuwairiji. Beliau adalah murid Syekh bin Bas. Membangun ketenangan itu ada 3 model biasanya kayak kita ini. Yang pertama, modelnya adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Tuwairiji. Beliau murid Syekh bin Bas. Yang pertama, kata beliau, ketenangan itu buah dari pemahaman terhadap problem dan jalan keluarnya. Ini kita banget ya, ini kita banget. Pengennya kita kayak begini nih. Jadi semua masalah itu saya harus tahu jalan keluarnya, saya harus tahu masalahnya dari mana. Nah, itu baru ini kayak misalnya kalau kita lapar lalu ada kita punya kita itu pengennya semua masalahnya kayak begini nih. Baik, kalau nggak yakin bagaimana dalam situasi semacam ini, segera salat, ulang-ulang kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah. Baik, kembali konsep di ayat 43. Semuanya husnuzan pada Allah. Baik, ini jenis pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim. Jadi maksud beliau, ada orang yang modelnya dia baru bisa tenang itu kalau semua masalah itu tergambar dalam pikirannya. Tahu kekuatannya, tahu kemampuannya, kelebihannya. Ini model ketenangan pertama ya, model ketenangan pertama disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim. Syekh Muhammad bin Ibrahim, ini saya dapati di Maktabah Syamilah. Beliau sebutkan ada 3 model ketenangan. Model ketenangan pertama, itu manusiawi banget. Kalau kita tahu problemnya, tahu jalan keluarnya, dan tahu kapasitas kita, ini model ketenangan pertama. Ini kita banget ya. Nah yang kedua, model ketenangan yang kedua, buah ketenangan itu adalah buah dari zikrullah, buah dari ibadah, buah dari spiritualitas. Kalau yang pertama tadi, kita terlalu fokus pada masalah, kita yakin masalahnya bisa kita lampaui, kita yakin kita punya kemampuan untuk menyelesaikannya, lalu kita tenang. Ini pertama. Gimana kalau tidak bisa begitu, Pak? Itu bakal model yang kedua. Ada orang yang menemukan ketenangan itu dengan cara ibadah. Makanya tadi dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang tertimpa musibah, respon pertama adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik kalau begitu, tambahin ibadahnya. Kalau kita menyelesaikan masalah nggak bisa, setidaknya kita dapat tenang dengan ibadah. Baik, yang pertama tadi, problem dan jalan keluarnya, klop dalam pikiran kita, ini dalam genggaman. Itu kita banget. Kita pengennya kayak begitu toh. Jangan paksakan diri ke sana. Kalau ternyata memang tidak bisa kita pegang, kita tidak ngerti jalan keluarnya, ambil ketenangan dengan cara yang kedua, yaitu dengan memperbanyak ibadah. Nanti ulang-ulang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billah. Atau doa, Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Jangan kau serahkan urusanku ini pada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Ayo banyakin zikir. Setidaknya kalau kita tidak yakin masalah itu bisa kita lalui, setidaknya kita yakin Allah akan nolong saya. Ini orang yang kedua. Orang yang pertama tadi yakin dia bisa melaluinya. Orang yang kedua dia yakin Allah bisa menolong. Karena ibadah tadi. Emosinya reda dengan ibadah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yang kedua berarti
model ketenangan itu diperoleh dengan cara memperbanyak ibadah. Wis lakukan ini, yang kedua ini, zikir yang banyak. Salat, puasa, berbaik sangka kepada Allah. Nah, yang ketiga, ini yang paling keren, yang paling luar biasa. Ketenangan itu sejak awal muncul dari keimanan yang kuat pada Allah. Nah, kalau yang kedua tadi masih proses tuh ya, masih perlu melegakan diri ya, masih perlu menenangkan diri. Doa yang banyak, perlu datang ke konselor ya, perlu nanya ke orang, perlu mendapatkan masukan dari orang lain. Ini orang yang ke. Nah, orang yang ketiga itu sejak awal batinnya sudah paham, punya keimanan. Contohnya siapa? Yang kedua, yang ketiga ini contohnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa waktu itu dikejar oleh pasukan Quraisy, pasukan Firaun. Di belakangnya, sebagian riwayat menyebutkan sekitar 1 juta pasukan Firaun. Ada lagi yang menyebutkan sekian ratus. Jadi belakangnya ada pasukan Firaun, lengkap dengan persenjataannya. Di depan mata ada Laut Merah. Panik. Murid-murid beliau bilang, kemana kita? Lalu Nabi Musa dengan tenang beliau bilang, Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku. Allah pasti nolong aku. Kalimat ini mantap banget gitu. Anak buahnya, muridnya beliau bingung ya. Mau melihat ke belakang itu ada musuh, di depan mata ada Laut Merah. Mau lari jebur juga salah, melawan ke belakang juga tidak mungkin. Terus harus ngapain? Kayak gitu lah. Itu situasi murid-murid beliau. Waktu itu mungkin murid beliau levelnya ya tentu di bawahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dengan tenang, Inna ma'iyya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku, Allah pasti nunjukiku. Masalahnya selesai? Enggak, ya di depan mata tetap Laut Merah, tidak berubah. Di depannya tetap pasukan Fir'aun. Tapi batin beliau bilang begini, Allah bersamaku, tidak akan Allah membiarkanku. Inna ma'iyya Rabbi sayahdin. Luar biasa ya. Inna ma'iyya Rabbi sayahdin. Nah pertanyaannya, gimana Pak saya supaya bisa sampai pada kalimat itu? Allah bersamaku, Allah pasti nunjukiku. Kan itu tuh pertanyaannya. Nah ini berangkat dari kepahaman terhadap sifat-sifat Allah. Berangkat dari kepahaman terhadap semua karunia Allah. Berasal dari karunia Allah yang maha luas atas dirinya dan dia yakin dengan itu. Dia yakin dengan sifat Allah yang tidak pernah berubah sepanjang masa. Gimana caranya sampai pada poin ini? Teman-teman sekalian, mari kita lihat penjelasan Ibnu Jauzi terkait dengan ini. Ini di kitab yang lain saya lihat kemarin di Maktabah Syamilah. Ada kalimat beliau yang bagus banget. Salah satu cara menguatkan motivasi, menguatkan batin itu adalah kalau kita menyadari bahwa iman itu ada manfaatnya. Garis bawahi poin ini. Kalau kita poin yang ketiga, bagaimana supaya kita punya keyakinan seperti Nabi Musa tadi. Cara ngelatihnya gimana? Nah ini penjelasan dari Ibnu Jauzi. Cara ngelatihnya adalah kalau kita punya keyakinan bahwa iman itu ada manfaatnya dalam hidup kita. Asalnya hanya itu. Kemudian Ibnu Jauzi membuat tamsil, membuat contoh dua pihak. Yang pertama beliau sebutkan tentang Nabi Yunus, yang kedua Fir'aun. Nabi Yunus alaihissalam itu di dalam perut ikan paus tidak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Apa yang menyebabkan Allah ridha pada beliau dan Allah menolong Nabi Yunus? Kata Ibnu Jauzi, disebabkan karena Nabi Yunus punya perbendaharaan kebaikan dan iman. Perbendaharaan kebaikan dan iman. Disebabkan karena imannya, disebabkan karena tasbihnya, Allah kemudian memberikan pertolongan. Sebaliknya, Fir'aun dengan semua kekuatan yang dia miliki pada akhirnya habis. Disebabkan karena apa? Karena dalam dirinya tidak ada iman. Dari sini Ibnu Jauzi kemudian membuat kalimat tadi. Kalau kita ingin punya semangat kekuatan untuk bangkit, kita harus mulai menyadari bahwa iman itu adalah penyebab turunnya pertolongan. Dan iman itu ada manfaatnya untuk hidup kita. Kalau kita merasa, Pak saya ini punya iman kok Pak.
yakin insya Allah akan ada pertolongan. Pak, saya ini beriman pada Allah kok, Pak. Setelah itu segera ucapkan inna ma'iyya rabbi sayahdi. Kalau gitu Allah akan tunjuki saya. Sekali lagi, bagaimana supaya saya bisa bangkit punya keberanian, punya keyakinan. Kalau kita cukup yakin kita punya iman, insya Allah Allah akan tolong kita. Kuncinya ternyata hanya di situ. Ini yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi. Jadi persoalannya sekarang, sejauh mana kita yakin bahwa iman kita ini akan bisa mengundang pertolongan Allah. Kalau kita ragu dengan keimanan kita sendiri, ya itulah yang repot. Berarti harus istighfar, mohon ampun pada Allah, mohon pertolongan kepada Allah agar kita yakin dengan pertolongannya. Baik gitu ya, ini yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Dia mencontohkan Nabi Yunus dan dan Fir'aun. Jadi apa yang menyebabkan Allah berikan pertolongan kepada Nabi Yunus disebabkan karena ada iman dalam badannya. Nah, yang kedua, selain dengan penjelasannya Ibnu Jauzi tadi, mari kita lihat track record diri kita. Ini untuk muncul kalimat inna ma'iyya rabbi sayahdi. Baik, ini pada poin ketiga tadi ya. Keimanan itu muncul dari kenangan itu muncul dari keimanan. Yang pertama konsepnya Ibnu Jauzi. Nah, yang kedua, ya Allah yang pernah turun kepada kita. Nah, masing-masing menoleh ke belakang sambil merenung. Ada enggak sih yang tidak kita minta lalu dikasih sama Allah? Ada enggak sih pertolongan yang turun setelah kita minta? Banyak banget loh ya. Track record dalam hidup kita itu, kita enggak minta, dikasih. Track record hidup kita sebelumnya, kita minta lalu dikasih. Jadi track record hidup kita, relasi antara kita sama Allah itu, banyak banget karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, baik yang tidak kita minta maupun yang kita minta. Oke, setuju ya? Pertanyaannya, apakah sifat Allah akan berubah terhadap diri kita? Oke, pertanyaannya, apakah sifat Allah yang dari dulu baik banget ngasih karunia ke kita itu, apakah berubah? Enggak, ya? Enggak. Itulah kalimat yang pernah diucapkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika beliau berdoa, sudah rapuh, sudah sangat sepuh, lalu beliau berdoa meminta diberikan keturunan. Lalu beliau bilang, ya Allah, aku tidak pernah kecewa dengan permohonanku. Ya, berarti track record sebelumnya selalu dikasih. Ya, kita kan begitu. Nah, setelah memahami bahwa ternyata hidup saya itu banyak banget kok yang dikasih sama Allah. Dan Allah tidak mungkin berubah sifatnya. Nah, barulah setelah itu kita bisa bilang, inna ma'iyya rabbi sayahdi. Sesungguhnya Allah bersamaku. Allah pernah ngasih banyak banget ke aku. Hari ini insya Allah akan dikasih yang sama insya Allah. Gitu ya, itu kronologinya supaya sampai pada titik yang ketiga tadi. Kalau tadi kita bilang, wah itu level yang ketiga itu berat banget. Kalau yang pertama kan itu kita banget ya. Kita tahu masalah dan jalan keluarnya itu kita banget. Yang kedua, ya menenangkan diri dengan ibadah. Nah yang ketiga ini kita menyangka itu levelnya tinggi banget. Itu hanya Nabi Musa yang bisa. Enggak ya, enggak. Yang ketiga tadi kita mikirnya, oh itu hanya Nabi Musa yang bisa. Enggak. Kalau kita lihat dua konsep ini, yang pertama konsepnya Ibnu Jauzi tadi, kemudian yang kedua konsep melihat rahmat Allah, track record hidup kita selama ini, kita ini bisa bilang, inna ma'iyya rabbi sayahdi. Allah pernah menurunkan rahmatnya untukku. Insya Allah hari ini juga akan turun kok rahmatnya. Allah pernah nolong aku waktu tidak minta. Insya Allah ini turun lagi ke pertolongannya. Apalagi aku minta. Allah pernah ngasih saya sesuatu besar. Insya Allah yang sekarang datang lagi kok. Baik. Dari mana keyakinan ini? Keyakinan bahwa sifat Allah itu abadi dan tidak pernah berubah.
Yang berubah itu batin kita. Iya, sifat Allah dengan semua kebaikannya itu tidak pernah berubah. Yang berubah itu kebaikan dalam batin kita. Nah itu masalahnya. Wes, yang bisa kita lakukan hanya setelah ini istighfar, mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita. Tapi ya, mudah-mudahan pembahasan dari sesi 1 sampai sesi keempat ini sudah mencukupi. Jadi kita berhadapan membangun sisi pikiran, batin, pemahaman, lalu bagaimana cara menghadapinya. Dan insya Allah di ayat ke-44 tadi, Allah akan turunkan pertolongannya. Jangan ubah isi batin kita, jangan ubah kebaikan batin kita, jangan lupakan semua karunia yang pernah Allah berikan kepada kita. Nanti mudah-mudahan tujuan kita bisa bilang, Inna ma'i Rabbi sayahdin. Allah bersamaku, Allah pasti akan tunjuki aku. Jadi keterangan hanya ada 3 ya. Tadi penjelasannya Syekh Muhammad Ibrahim, nggak ada yang gambar. Saya cukup ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembalikan ke Adi. Di bulan depan kita melompat beda nanti insyaallah. Hari Selasa kita libur dulu. Baik.